Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Astagina, BP 171131-2001. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan mitigasi tanggap darurat dan pasca bencana yang terdapat pada Jalan Kampus Unan Kampung Duri, RT 3, RW 2, Kelurahan Kapolokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang terdapat pada Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Di sini pada peta ini saya menjelaskan itu di sini terdapat sebuah posko. Di sini posko pemuda, dan di sini pada jalur banjir. Di sini pada jalan ini agak pendakian, dan di sini yang terdapat di sini, dan di sini juga terdapat rumah Bapak RT dan juga satu buah tower dari Telkomsel, serta jalur evakuasi pada daerah ini terdapat pada jalur evakuasi Kampus Unan di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan mitigasi pada saat tanggap darurat dengan menggunakan planning of action-nya pada wilayah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Perencanaan mitigasi pada pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Itu pada saat tanggap darurat itu dilihat dari potensi bencana yang ada pada wilayah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini, merupakan suatu wilayah yang memiliki sebagian sungai di dekat rumah warga, di mana jika hujan deras terus-menerus terjadi, kemungkinan besar akan terjadi banjir yang akan meluap ke jalanan. Itu bertepatan pada daerah sini. Di sini pada gang RT 3 RW 2 ini ada sebuah pendakian, itu di mana terdapat di bawah pendakian ini terdapat aliran sungai, itu yang dimana sama tingginya dengan rumah warga yang terdapat pada daerah sini. Dan jika terjadi terus-menerus pada daerah tebing ini akan terjadi terkena banjir juga. Itu di mana pada daerah sini nanti setelah terjadinya banjir yang diakibatkan oleh hujan terus-menerus, air ini akan meluap ke jalanan pada daerah sini dan mengenangi jalanan ini. Pada saat pasca bencana itu dilakukan penanggulangan bencana atau pemulihan, di mana kemungkinan timbulnya terjadi bencana di waktu yang akan datang dan dapat diatasi lagi ke depannya. Itu seperti dengan mengatasi pencegahan bencana dari banjir. Dan wilayah ini baru saja 1 minggu lebih ini sudah membuat sebagian irigasi pembatas untuk banjir agar air tidak meluap ketika hujan datang. Yang mendapat bantuan dari anggota dewan untuk membuat parit, miring atau saluran irigasi sungai di beberapa tempat. Yang baru saja dilakukan itu hanya sebagian besar tepatnya pada lokasi ini yang dilakukan itu seperti parit miring atau saluran irigasi sungai. Itu seperti ada pembatas gitu di sininya agar tidak air meluap keluar. Dan wilayah Kampung Duri ini serta masyarakat juga bergotong royong dalam membersihkan solokan agar tidak tersumbat pada daerah ini. Selanjutnya itu ada pemahaman tentang kerentanan masyarakat, di mana pada saat tanggap darurat kerentanan masyarakat itu keadaan atau sifat perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan ini dapat berupa kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, serta kerentanan lingkungan. Dan pada saat pasca bencana, tindak lanjut dilakukan pada kelompok rentan, yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi dan pengungsian ke tempat yang aman dan memperbaiki aspek psikologis pada saat pasca bencana. Jadi, jalur evakuasi serta tempat evakuasi yang terdapat pada saat bencana itu tepatnya pada daerah jalur evakuasi Kampus Unan Kampung Duri.
selanjutnya itu ada analisis kemungkinan dampak bencana pada daerah ini. Itu pada saat tanggap darurat itu semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah ini, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Dan demikian juga semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, semakin kecil risiko yang dihadapi pada daerah ini. Dan kemungkinan besar risiko dampak bencana yang terjadi di wilayah Kampung Duri ini yaitu kerusakan rumah warga akibat banjir, namun sebagian warga tidak peka terhadap bagaimana menjaga kebersihan. Itu warga juga sering membuang sampah pada aliran sungai ini, sehingga pada saat banjir dan hujan deras datang itu akan mengakibatkan banjir dan air meluap ke jalanan. Kegiatan pasca bencananya yaitu masyarakat kehilangan harta, benda, rumah, kekurangan pangan, air bersih, tempat hijin, dan juga masyarakat yang dikarenakan banjir, bencana banjir kemungkinan besar terkena cacar, air, hipertermi, dan akibat banjir dan kedinginan. Itu pilihan tindakan pengurangan risikonya pada saat tanggap darurat itu merupakan penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat itu meliputi yang pertama itu ada pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, itu kerusakannya, kerugian, dan sumber daya. Dan yang kedua yaitu penentuan status keadaan darurat bencana. Dan yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terhadap bencana. Dan selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vitalnya. Dan tindakan pengurangan risiko yang terjadi di wilayah Kampung Duri ini yaitu dengan menginstruksikan warga ke tempat pengungsian ke dataran tinggi dan diinformasikan warga untuk mengangkat barang-barang yang berkemungkinan bisa diselamatkan. Dan selanjutnya itu pada saat pasca bencananya yaitu ada pemulihan, di mana tahap pemulihan ini meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dan upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi itu yaitu untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentukan kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Dan kegiatan yang dilakukan itu yang pertama itu memperbaiki lingkungan daerah bencana, yang kedua memperbaiki prasarana dan sarana umumnya, yang ketiga pemulihan sosial psikologisnya, yang kelima pelayanan kesehatan, dan yang keenam rekonsiliasi dan resolusi konflik, serta yang ketujuh pemulihan sosialnya. Dan yang ke-8 pemulihan keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publiknya. Sedangkan tahap rekonstruksi itu merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu, maka pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang dilalui oleh pengkajian dari beberapa ahli serta sektor yang terkait. Itu pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya itu ada tentang penentuan yang pertama itu pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, dan yang kelima perlindungan terhadap kelompok rentan, dan yang keenam pemulihan dengan segala prasarana dan sarana vitalnya. Mekanisme yang dilakukan pada saat tanggap darurat ini yaitu pada saat tanggap darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksananya seperti koordinasi dengan tim pemerintahan wilayah RT 3 RW 2 ini,
serta kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Dan pada saat kondisi banjir, yaitu dengan menyiapkan perahu karet agar mempermudah proses penyelamatan dan evakuasi. Dan pada saat pasca bencana, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, yaitu meliputi rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan, dan yang kedua rekonstruksi, pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana ini. Selanjutnya itu ada alokasi tugas kewenangan dan sumber daya yang tersedia pada saat tanggap darurat. Itu yang pertama ada sektor pemerintahan mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah, dan yang kedua ada sektornya itu sosial dan merencanakan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi. Dan selanjutnya itu ada sektor kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medis termasuk obat-obat dan para medis juga dan juga para ahli gizi. Dan tim kesehatan bertugas di tempat pengungsian ini serta TNI atau Polri untuk membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi ini. Kegiatan pada saat pasca bencananya yaitu rehabilitasi. Itu masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam sebagian tata cara menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. Yang kedua yaitu memperbaiki material, lingkungan, dan higien masyarakat. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencananya yaitu tujuannya untuk mengurangi risiko terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan pada daerah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Dan rencana kegiatannya yaitu yang pertama, kesiagaan darurat dalam bentuk memberikan peringatan bencana kepada masyarakat ini, itu terutama pada saat banjir, pada saat hari hujan, itu masyarakat harus waspada akan terjadinya banjir pada daerah ini. Dan yang kedua itu pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya yang ada pada daerah ini. Itu sasarannya itu wilayah Kelurahan Kepalokoto, RT 3, RW 2. Dan metode yang dilakukan pada ini itu pengkajian secara cepat dan waktu saat bencana terjadi, serta tempatnya pada daerah Kelurahan Kepalokoto, RT 3, RW 2. Itu PJ-nya itu pada tim kaji cepat penugasan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedua itu pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Itu tujuannya agar masyarakat mengetahui status keadaan wilayah mereka terhadap bencana yang terjadi. Itu contohnya saja seperti ketika hari hujan, masyarakat harus tahu bagaimana status keadaan wilayah bencana ini. Itu misalkan sepertinya hujan deras, masyarakat harus waspada. Jadi rencana kegiatannya itu penentuan status keadaan darurat bencana. Sasarannya di sini wilayah Kelurahan Kepalokoto, RT 3, RW 2. Metode yang digunakan pada ini yaitu peringatan dapat disebarluaskan melalui radio, televisi, media sosial, media tulis, dan telepon. Waktunya itu pada saat bencana terjadi. Tempatnya Kelurahan Kepalokoto, RT 3, RW 2, dan PJ-nya yaitu Wali Kota Padang. Analisis kemungkinan dampak bencana yang terjadi pada daerah ini itu tujuannya untuk proses penyelamatan korban bencana sehingga korban jiwa dapat dikurangi. Rencana kegiatannya yaitu mengidentifikasi lokasi korban bencana terjebak atau terisolasi dan membawa mereka kembali ke tempat aman serta memberikan perawatan medis. Sasarannya yaitu di sini masyarakat kelurahan pada daerah sini. Dan metode yang digunakan yaitu search dan rescue. Waktunya juga saat bencana terjadi. Tempatnya juga pada daerah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Dan PJ-nya di sini yaitu tim SAR.
Selanjutnya itu ada pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Itu tujuannya untuk memastikan keselamatan sebanyak mungkin korban dan menjaga mereka dalam kondisi sehat sebaik mungkin. Itu bagaimana memastikan keadaan masyarakat yang terkena pada dampak banjir ini. Di sini rencana kegiatannya yaitu pemindahan warga dari zona berisiko ke tempat yang aman, itu pemindahan pada jalur evakuasi yang ada pada peta ini. Dan sasarannya masyarakat yang terdapat pada Jalan Kampus Unan. Metode yang digunakan yaitu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi, dan waktunya saat bencana terjadi, serta tempatnya juga pada daerah Kelurahan Kapalokoto. PJ-nya di sini yaitu tim PPE atau alat pelindung diri. Yang selanjutnya itu ada penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Itu tujuannya untuk dapat menilai status kesiapan dan penanggulangan bencana yang terjadi pada daerah ini. Itu melakukan penentuan sumber daya manusia serta pengkajian cepat dan pada saat bencana terjadi, serta PJ-nya yang dilaksanakan pada daerah ini yaitu pemerintahan setempat. Selanjutnya itu alokasi tugas kewenangan dan sumber data yang tersedia. Itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat bencana dalam bentuk respon pemerintah terhadap bencana. Rencana kegiatannya yaitu yang pertama pengarahan sumber daya manusia, dan yang kedua pengarahan peralatan, yang ketiga pengarahan logistik, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima pelindungan terhadap kelompok rentan, yang keenam pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Selanjutnya itu ada sasarannya masyarakat pada daerah ini, dan di sini metode yang digunakan itu respon dan bantuan, serta waktunya pada saat bencana terjadi, tempatnya juga pada daerah Jalan Kampus Unan Kampung Duri, serta PJ yang diletakkan pada saat ini itu instansi lembaga yang terkait dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedua yaitu tentang perencanaan mitigasi pada saat pasca bencana dengan menggunakan planning of action pada wilayah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Itu yang pertama, pengenalan dan pengkajian ancaman bencananya. Itu tujuannya untuk melakukan identifikasi terhadap dampak bencana pada daerah Jalan Kampus Unan ini, dan rencana kegiatannya yaitu pengkajian akibat bencana. Allah, adulah. Dan yang pertama yaitu yang kedua yaitu perencanaan mitigasi pada saat pasca bencana dengan menggunakan planning of action pada wilayah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Dan yang pertama itu ada pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Tujuannya untuk melakukan identifikasi terhadap dampak bencana, dan rencana kegiatannya itu pengkajian akibat bencana. Itu pengkajian yang dilakukan meliputi kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, serta peningkatan risiko pada daerah ini. Sasarannya yaitu Kelurahan Kapalokoto RT 3 RW 2 pada Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Dan metodenya itu bagaimana mengidentifikasi wilayah, dan waktunya itu setelah bencana. Tempatnya pada daerah Jalan Kampus Unan Kampung Duri, dan PJ-nya yang terdapat pada pasca bencananya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau unsur-unsur lain yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan yang kedua itu pemahaman tentang kerentanan masyarakat, di mana tujuannya yaitu komponen bertugas sebagai pemandu agar pengkajian kebutuhan pasca bencana dan post disaster need assessment itu memiliki orientasi strategi dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Itu rencana kegiatannya yaitu pengkajian dampak
bencana meliputi ekonomi dan fisik, sosial, budaya, dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan. Sasarannya yaitu Kelurahan Kepalokoto, Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Dan metodenya diskusi kelompok, itu waktunya setelah bencana. Tempatnya pada daerah Jalan Kampus Unan, dan PJ yang diletakkan pada pasca bencananya yaitu BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau unsur-unsur lain yang dikoordinasikan. Selanjutnya itu yang ketiga, ada analisis kemungkinan dampak bencananya, itu melakukan perencanaan dan prioritas dampak bencana. Itu pada program rehabilitasi. Rencana kegiatannya itu pengkajian kebutuhan, pemulihan, perkiraan kebutuhan dan pemulihan. Pada pengkajian ini berorientasi pada pemetaan kebutuhan serta pemulihan awal dan rehabilitasi rekonstruksi. Sasarannya yaitu Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini, dan metodenya analisis terhadap hasil dan survei serta wawancara dan informasi kunci dan diskusi. Tempatnya yaitu pada Kelurahan Kepalokoto ini, dan waktunya setelah bencana. PJ-nya di sini juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan selanjutnya itu ada pilihan tindakan pengurangan risiko bencananya, yaitu tujuannya agar dapat data yang sudah dikaji dapat diolah menjadi sumber data untuk proses pasca bencana. Rencana kegiatannya yaitu persiapan tim, pengumpulan data, selanjutnya penilaian kerusakan, penilaian kerugian, dan tahap analisis data. Di sini juga metode yang digunakan yaitu rumus skala dan rumusnya, serta PJ-nya di sini RT beserta RW setempat. Selanjutnya itu ada pemenuhan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Di sini tujuannya agar sebagai langkah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Di sini juga rencana kegiatannya yaitu bagaimana setiap program rehabilitasi prasarana dan sarana sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci yang mencakup aspek-aspek volume atau luasan yang akan direhabilitasi, sistem jaringan, tahapan pengerjaan, biaya, dan persyaratan teknis pelaksanaannya. Itu waktunya yaitu pada daerah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Waktunya itu setelah bencana juga, dan juga metode yang digunakan yaitu penyusunan rencana teknis, dan PJ yang dilakukan pada daerah ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan yang keenam ada alokasi tugas. Dan yang keenam itu ada alokasi tugas, kewenangan, dan sumber data yang tersedia. Itu tujuannya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada daerah ini. Dan rencana kegiatan yang dilakukannya yaitu penyiapan infrastruktur, organisasi, dan prasarana fisik. Selanjutnya itu ada penyaluran bantuan dalam tahapan, pengendalian pasar dan pasokan material, pelaksanaan fisik oleh masyarakat dengan pendampingan, monitor, dan evaluasi wilayah pasca bencana. Itu sesuai dengan bidangnya. Waktunya itu setelah bencana, dan PJ-nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan dibantu oleh dinas atau instansi yang terkait pada daerah ini. Ini perencanaan mitigasi tanggap darurat dan pasca bencana pada Jalan Kampus Unan Kampung Duri, RT 3 RW 2, Kelurahan Kepalokoto, Kecamatan Bau, Kota Padang ini. Saya Wulandari Astagina, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.